Dialog Interaktif, sebuah acara khusus yang disajikan untuk penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Selatan. Dialog Interaktif. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Palembang siang ini ditemani sama Tata hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saat ini kami mengajak Anda untuk menyimak atau mendengarkan siaran inklusi pendengar ya. Kami hadirkan siaran ruang disabilitas dan inklusi kurang lebih selama 50 menit ke depan kita akan berbincang-bincang. Jangan lupa nanti silakan bergabung bersama kami di 0713699977, 082179279090, aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Pendengar, untuk di ruang disabilitas dan inklusi di siang hari ini kita akan berbincang-bincang ya mengenai amanat unit layanan disabilitas di kampus. Nanti akan ada narasumber kita yang sudah tersambung via Zoom pagi hari menjelang siang ini, dan pastinya kita juga nanti akan langsung menyapa beliau. Tapi sebelumnya kami ingatkan kembali pendengar, kampus ini bukan sekadar ruang belajar tetapi juga ruang bertumbuh bagi setiap individu tanpa terkecuali ya. Di dalamnya, keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Namun pertanyaannya, apakah semua sivitas akademika sudah benar-benar mendapatkan akses yang setara? Jadi unit layanan disabilitas juga hadir bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai amanat moral, sosial, dan institusional. Untuk memastikan bahwa mahasiswa penyandang disabilitas memperoleh hak yang sama dalam pendidikan tinggi, mulai dari akses fisik, layanan akademik, hingga lingkungan belajar yang ramah dan juga bermartabat. Melalui dialog ini, kita akan membahas ya bagaimana amanat unit layanan disabilitas dijalankan di kampus, tantangan yang dihadapi, serta peran seluruh elemen kampus dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan juga berkeadilan. Karena sekali lagi, kampus yang hebat itu bukan hanya yang unggul secara akademik, tetapi juga yang mampu merangkul semua tanpa kecuali. Mari kita mulai perbincangan kita. Saat ini kita sudah tersambung bersama narasumber kita via Zoom. Ada Bapak Muhammad Karim Amrullah, Ketua Departemen Pendidikan Rumah Disabilitas. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Gimana hari ini? Sepertinya agenda pagi-pagi dimulai berbincang bersama Pro 1 Palembang ya, Pak Muhammad Karim. Iya, luar biasa. Terima kasih sekali sudah diberi kesempatan untuk berdiskusi pagi siang hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih atas waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Nah, perbincangan kita ini mengenai amanat unit layanan disabilitas di kampus. Saya mau tanyakan dulu nih, Pak Karim ya. Bapak sendiri memaknai amanat ya, unit layanan disabilitas di kampus ini dalam konteks pendidikan inklusif di wilayah kita sendiri itu seperti apa? Oke, baik. Ini tentunya amanat yang sangat penting ya. Dan sebetulnya pemerintah harus memberi perhatian yang khusus. Itulah kenapa Undang-Undang Disabilitas dan berbagai peraturan, beberapa peraturan perundang-undangan mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar ada unit layanan disabilitas, baik di pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, bahkan unit kerja seperti sekolah dan kampus. Kenapa? Karena pendidikan itu kan salah satu hak asasi manusia. Ada di Undang-Undang HAM dari tahun 99, kemudian kita ratifikasi UNCRPD, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas tahun 2011, sampai akhirnya kita punya Undang-Undang Disabilitas tahun 2016. Kemudian ada lagi peraturan turunannya, salah satunya Peraturan Menteri Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 48 tahun 2023 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik disabilitas. Di situ mengamanatkan pentingnya unit layanan disabilitas di setiap kampus, baik perguruan tinggi, universitas maupun sekolah tinggi. Di situ
kita bisa lihat terutama kalau teman-teman baca pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 16 itu perguruan tinggi wajib mengakomodir inklusivitas bagi peserta didik atau mahasiswa dengan disabilitas. Pasal 10 itu tadi mengamanatkan perguruan tinggi punya unit layanan disabilitas. Bahkan ada sanksi prodi itu bisa dibubarkan, mohon maaf, kalau tidak memenuhi inklusivitas dan aksesibilitas. Karena nanti ada amanat lain yang misalnya sebetulnya itu kita penting juga ada mata kuliah yang memuat tentang hak asasi manusia dan inklusivitas. Kurang lebih itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita mengalir aja diskusi. Baik, Pak Karim. Jadi keberadaan unit layanan disabilitas ini berarti memang menjadi kebutuhan di perguruan tinggi saat ini ya. Betul, betul sekali. Karena apalagi kalau kita eh, dikaitkan dengan salah satu fungsi pemerintahan. Ini kalau anak-anak hukum biasa belajar tuh ya, di Mm-mm. HTN maupun itu kan salah satu fungsi pemerintah itu kan di pendidikan. Bahkan perguruan tinggi swasta saja misalnya bisa digugat ke PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, karena mereka menyelenggarakan fungsi pemerintahan, salah satunya pendidikan. Jadi nggak hanya perguruan tinggi negeri, swasta itu bisa digugat kalau ada satu hal yang menyeleweng, termasuk apa? Kalau tidak menjalankan aksesibilitas dan inklusivitas bagi peserta didik dengan disabilitas. Karena peserta didik atau mahasiswa itu kan subjek yang dilayani langsung oleh lembaga pendidikan. Karena namanya lembaga pendidikan itu kan memberikan pendidikan, sharing knowledge, mengakomodir bagi peserta didik mahasiswa yang mendaftar hingga lulus. Bahkan setelah lulus saja sekarang perlu diakomodir lagi bagaimana mereka akses pekerjaan dan seterusnya begitu. Baik. Nah, lalu peran utama dari unit layanan disabilitas itu sendiri dalam menjamin hak mahasiswa penyandang disabilitas di kampus ini peranannya apa saja begitu Pak Karim? Oke, kalau kita berbicara peranan ULD di kampus, Mm-mm. pertama pendataan. Kita tidak mungkin membantu seseorang atau PDKT lah bahasanya. Gak mungkin kita tuh PDKT ke orang tanpa kita tahu siapa dia. Jadi pendataan itu wajib seharusnya dilakukan bahkan di setiap unit termasuk kampus maupun sekolah. Kita sekarang berbicara di kampus berapa jumlah mahasiswa disabilitas di berbagai fakultas. Kalau perlu juga dosen dengan disabilitas karena kan lagi mulai nih. Mm-mm. Kalau nggak salah UGM itu memulai itu inisiasi uh, pendataan dan mendekat ke dosen-dosen disabilitas di berbagai kampus gitu. Ini sebetulnya juga sudah lama melakukan itu gitu. Pendataan berapa jumlah disabilitas, kategori disabilitasnya, mereka disabilitas apa, netra, daksa, seterusnya, kategori sedang, ringan atau berat begitu. Mm-mm. Kemudian dari situ kita bisa tahu keperluan mereka seperti apa, keunikan seperti apa, sehingga kita bisa memfasilitasi mereka agar perkuliahan bisa berjalan dengan lancar, perkuliahan bisa dengan lancar. Nanti harapannya juga mereka berkegiatan UKM, unit kegiatan masuk sebetulnya itu bisa berkontribusi begitu. Karena itu kan sekali lagi amanat pendidikan, fungsi pendidikan sebagai salah satu fungsi pemerintahan. Ini saya contohkan, misalkan saya tunadaksa ini, Sintagi Hand, Environment Hand pada tangan saya begitu. Mm-mm. Mm-mm. Tidak menghalangi saya untuk meraih pendidikan. Bahkan saya kuliah itu hukum S1, S2, sekarang lagi kuliah S3 Fakultas Hukum di UGM. Saya dosen di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya punya kesempatan, alhamdulillah, sama seperti orang lainnya, bisa berkesempatan kuliah, hanya Mm-mm. bisa berkesempatan kerja sebagai dosen, sebagai dulu pernah jadi lawyer di Jakarta, begitu di pertambangan bahkan. Artinya kalau kita punya kesempatan yang sama, siapapun bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara. Mm. Tapi ya itu tadi, pemerintah harus menjamin mereka terpenuhi haknya, sehingga kami-kami ini bisa melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Tapi kan itu tadi harus dimulai dari pendidikan dulu. Kita terpenuhi haknya, baru kita bisa bekerja. Makanya penting sekali WLD itu, begitu.
Baik. Nah, kami ingatkan kembali nih pendengar ya, untuk Anda yang bertanya silakan ya, yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita di line telepon 0711 3699977, 0821 7927 9090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kita lanjutkan kembali nih Pak Karim ya. Dalam pandangan mungkin rumah disabilitas, sejauh mana ULD ini memang harus terlibat begitu dalam proses akademik mahasiswa ya, mulai dari penerimaan hingga nantinya lulus begitu. Oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Kita melanjutkan setelah poin pendataan karena nantinya kita bisa juga bicara bagaimana WLD itu punya hubungan yang baik dengan LSM, NGO yang punya concern dengan isu disabilitas termasuk rumah disabilitas. Setelah ULD itu melakukan pendataan, yang kedua itu kan kita bisa mengetahui keperluan masing-masing mahasiswa disabilitas sesuai keragamannya begitu. Kita bisa koordinasi dengan Direktorat Sarpras misalnya, bahkan ini sudah kami lakukan ketika saya contohnya mahasiswa di UGM pas S1 dulu. Kami mendirikan unit kegiatan mahasiswa peduli difabel begitu. Sekarang dilanjutkan dengan RD seterusnya begitu, maupun di UNY. Uh, yang bisa kita sampaikan ketika kita matur, kita mendekat ke berbagai direktorat di kampus, ada mahasiswa dengan keperluan seperti ini, urgennya seperti ini ya. Kita bisa berbicara kalau kita punya data. Kita bisa berbicara kalau kita sudah mengenal mereka terlebih dahulu. Dan itu pun manfaatnya sangat besar. Misalnya ada disabilitas rungu yang uh, memiliki keperluan khusus mengenai pendengaran. Kan tidak mungkin kalau dosennya itu hanya oceh berbicara saja, sedangkan visual atau PowerPoint-nya itu kurang menarik misalnya. Nah itu kan menjadi hambatan bagi disabilitas rungu. Nah kita mendekat ke dosennya, begitu kita sampaikan baik-baik, sedangkan ada mahasiswa dengan disabilitas rungu. Nah mahasiswa perlu seperti ini. Nah itu kan mendekat yang baik, dosennya apa? Akhirnya mahasiswa yang bersangkutan bisa mengikuti perkuliahan setelah dosennya itu melakukan adaptasi misalnya, dan sampai akhirnya mahasiswa ini lulus, bahkan sekarang sudah bekerja PNS misalnya. Iya. Nah, salah satu contoh baik ini bisa ditiru berbagai dosen, bahkan nggak hanya fakultas yang sama, berbagai fakultas, oh ternyata bisa kok kita adaptasi dengan disabilitas gitu. Akhirnya apa? Isu asasi manusia itu berkembang dengan sendirinya dengan baik di kampus. Akhirnya ternyata di UGM, di UIN ini bisa menyebar ke kampus lainnya, ke institusi lainnya. Bahkan ini salah satu pendorong saya ketika saya bisa diterima di perusahaan pertambangan di Jakarta dulu sebagai in-house counsel, law firm in-house begitu. Itu kan contoh yang baik dari kampus bisa menjalar virusnya itu ke company, ke perusahaan. Jadi WLD ini perannya itu penting sekali. Tidak hanya evaluasi internal, tetapi ternyata bisa menyebar virus ke eksternal begitu. Berarti ULD ini juga merupakan bisa dibilang tanggung jawab kampus ya, untuk memastikan tidak ada lagi nih mahasiswa yang terhambat dalam mengakses pendidikan hanya karena kondisi keterbatasan begitu ya Pak Karim ya. Betul, betul sekali. Karena ini sangat terkait tentang model of disability. Hmm. Ada kondisi disabilitas yang melekat pada diri kita. Disabilitas sensorik, disabilitas daksa, seperti saya, ada disabilitas mental. Tetapi seharusnya kondisi disabilitas yang melekat pada diri seseorang tidak menghambat dia bergaul secara sosial. Makanya di model of disability itu ada namanya hambatan sosial. Karena apa? Karena sebetulnya itu kesalahan perspektif, ada salah perspektif, ada salah stigma di lingkungan sosial. Hanya karena perbedaan yang melekat pada diri kita menjadikan kita terhambat secara sosial. Nah ini yang harus kita eliminasi bareng-bareng, yang harus kita perjuangkan bareng-bareng. Perbedaan yang melekat pada diri seseorang kan tidak berarti dia itu terhalang Hmm. untuk meraih haknya. Apalagi jangan sampai berpikiran, oh dia bukan manusia, kan nggak bisa. Kan tiap orang kan pasti berbeda. Saya Iya. laki-laki, sedangkan perempuan.
saya disabilitas, sedangkan mungkin bukan disabilitas, saya bukan disabilitas, tetapi bagaimana kita itu bisa bergaul bersatu, toleransi, harmoni itu kan terjadi adanya perbedaan. Yang perlu kita lakukan adalah adaptasi. Kita berbagai keyakinan, misalnya nggak usah disabilitas deh, kita berbagai keyakinan, berbagai suku macam-macam, tapi yang penting itu kita mau bersatu kok. Kalau bersatu itu kita adaptasi, kita toleran, ya sudah nggak ada hambatan kok sebetulnya kalau kita mau begitu. Iya. Nah, di kampus perlu diformalkan ULD untuk kebijakan afirmatif bagi disabilitas begitu. Iya, tapi Pak Karim, apakah semua kampus ini punya ULD seperti ini? Apakah semua kampus Nah, siap begitu secara sistem maupun budaya begitu? Oke, ini menarik banget ini isunya. Jadi kalau saya tidak salah ingat, tahun lalu itu kan ULD itu kan melakukan peresmian ULD UGM, Ralat Unit Layanan Disabilitas di UGM itu kan meresmikan berdirinya ULD UGM. Setahun atau 2 tahun yang lalu itu, kalau tidak salah data di Kemendikbudristek, dari ada 3.000 sampai 7.000 kampus ternyata di Indonesia itu baru 1.000-an kampus yang punya unit layanan disabilitas. Ini kan sebetulnya satu hal yang miris ya. Iya. Kenapa sih kok tiap kampus perlu ULD? Ya bayangkan, satu kampus itu punya berapa mahasiswa. Kalau itu dibebankan langsung kepada fakultas tanpa arahan yang jelas dari rektorat, ya fakultas tidak akan sanggup untuk melayani berbagai mahasiswa dengan disabilitas dan berbagai keragaman yang ada. Sementara sosialisasi, pemahaman undang-undang disabilitas saja belum tentu semuanya paham begitu. Nah, makanya perlu unit layanan disabilitas di kampus itu amanat langsung dari rektorat, pimpinan universitas, pimpinan perguruan tinggi. Kalau sudah pimpinan perguruan tinggi kan otomatis setiap unit, direktorat maupun fakultas maupun sekolah pasca sarjana pasti harus menjalankan amanat inklusivitas tersebut. Memang harus ada top down-nya begitu. Nah, ULD di kampus tidak mungkin terlaksana kalau pemerintah pusat tidak menekan urgensinya, tidak memberikan pemahaman urgensinya unit layanan disabilitas di kampus itu seperti apa. Jadi memang perlu peran penting dari pemerintah pusat. Sedangkan kalau NGO seperti rumah disabilitas itu kan yang bisa kita lakukan bottom up, tetapi kan kita bukan bagian dari pemerintah begitu, bukan bagian dari decision maker, bukan bagian dari government. Itulah kenapa ULD itu penting banget di setiap kampus. Baik. Ya, kami ingatkan kembali pendengar, silakan bergabung bersama kami ya di line telepon 0711369977, 082179279090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nanti saya juga akan tanyakan kepada Pak Karim ya, tantangan apa sejauh ini yang paling sering dihadapi di kampus dalam menjalankan amanat unit layanan disabilitas ini. Tapi jangan kemana-mana, jangan dijawab dulu Pak Karim, kita break dulu. Nanti kita balik lagi untuk berbincang-bincang. Pendengar masih di Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, lebih dari 1 miliar orang hidup dengan beberapa bentuk disabilitas yang mencakup sekitar 15% populasi dunia. Ini termasuk sekitar 93 juta anak-anak dan 720 juta orang dewasa dengan kesulitan fungsi yang signifikan. Jumlah penyandang disabilitas meningkat secara substansial karena perubahan demografis, termasuk penuaan populasi dan peningkatan global dalam kondisi kesehatan kronis. WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2050, hampir 2 miliar orang akan mengalami disabilitas, dan sekitar 200 juta diantaranya akan mengalami kesulitan fungsi yang sangat besar. Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang paling terdiskriminasi di dunia, sering mengalami kekerasan, prasangka, dan penolakan otonomi, serta menghadapi hambatan untuk perawatan. WHO melaporkan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang lebih rendah ke layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan,
dan partisipasi sosial dibandingkan dengan orang-orang tanpa disabilitas. Disabilitas memiliki prevalensi yang lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah, di mana sekitar 80% penyandang disabilitas tinggal. Disabilitas dan kemiskinan saling memperkuat satu sama lain karena penyandang disabilitas lebih mungkin mengalami biaya hidup yang lebih tinggi, penghasilan yang lebih rendah, dan eksklusi sosial. Disabilitas adalah bagian dari pengalaman manusia, dan hampir setiap orang akan mengalami gangguan sementara atau permanen pada suatu saat dalam hidupnya. WHO mengakui bahwa dunia di mana semua orang mencapai standar kesehatan dan kesejahteraan setinggi mungkin, hanya mungkin jika sistem kesehatan melibatkan penyandang disabilitas. WHO juga mendukung hak penyandang disabilitas untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. 3 Desember dijadikan Hari Disabilitas Internasional sebagai wujud bahwa para penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pula kehidupan yang layak. Kanal Informasi dan Inspirasi 92,4 FM Pro 1 Palembang. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di siang hari ini ya, di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Masih bersama narasumber kita Muhammad Karim Amrullah, Ketua Departemen Pendidikan Rumah Disabilitas. Kita berbincang-bincang mengenai amanat unit layanan disabilitas di kampus. Saat ini pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Masih banyak waktu kita ya, masih ada kurang lebih 30 menit ke depan. Jadi untuk Anda yang mau bertanya-tanya langsung silakan saja. Boleh komen ke live chatnya kita, akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, DM kami di Pro 1 Palembang, Instagram, dan juga telepon dan juga chat kami di 0821 7927 9090. Pak Karim, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Iya, kita lanjutkan. Baik, ini semakin menarik ya. Ternyata benar apa yang kata orang bilang ya Pak Karim ya. Nggak kenal maka nggak sayang. Jadi kita harus terjun dulu, harus ngobrol dulu. Jadi kita semakin semakin rasa kayak pokoknya menumbuhkan rasa cinta kasih sama teman-teman kita yang lain. Oh, dunianya seperti ini ternyata, begitu ya Pak Karim ya? Iya, betul banget. Apalagi willingness itu kan, cinta itu kan tidak cukup dengan rasa, harus dengan pengetahuan gitu. Jadi willingness nggak cukup, awareness harus ada. Iya. Gitu. Balance jadi ya antara willingness sama awareness itu tadi ya Pak ya. Baik, kita lanjutkan Iya. kembali. Nah, jadi kalau yang saya tanyakan tadi ya, tantangan sejauh ini yang paling sering dihadapi di kampus dalam menjalankan amanat unit layanan disabilitas ini apa nih Pak? Wah, kalau tantangan terbesar itu sebetulnya bagaimana kita memberi pemahaman kalau disabilitas itu bukan hambatan. Itu jujur itu tantangan terbesar sampai saat ini. Ketika contohnya kami mendirikan kegiatan mahasiswa peduli difabel di UGM, bahkan sebelumnya itu sudah dimulai dari beberapa dosen yang punya concern disabilitas, bahkan itu sudah mulai tahun 70-80-an di UGM begitu. Tantangan terbesar itu kita meyakinkan kepada berbagai orang bahwa disabilitas bukan hambatan. Karena mereka melihat itu kan misalnya, misalkan aku disabilitas daksa, bentuk tangannya berbeda, berarti Pak Karim ini nggak bisa nulis. Itu kan kekeliruan, pemikiran yang sangat keliru. Atau adik kelas kami misalnya yang disabilitas netra, berarti dia tidak bisa belajar. Itu kan keliru sekali. Sekarang banyak device yang canggih, laptop, komputer, handphone, yang bisa translate dari huruf ke voice, baik dari PDF Word maupun PDF image begitu ya. Teknologi sekarang banyak sekali. Nah, kita meyakinkan dulu bahwa disabilitas itu bukan hambatan. Kemudian kalau itu sudah berhasil, kita memberikan pemahaman bahwa keperluan mereka itu beragam. Misalkan ini perlunya ini. Yang ketiga, nah ini yang paling penting itu biasanya pengawasan, Mbak. Jadi kita ada beberapa fakultas bisa, berhasil nih kita mendorong dibangunnya rem bidang miring bagi pengguna wheelchair, tapi pengawasannya kurang. Akhirnya bidang miringnya bagi wheelchair ini
terlalu curam, lebih dari 10 derajat misalnya, wah itu tidak mungkin dia lewati bagi kursi roda, yang dorong aja mungkin terlalu berat, apalagi yang apa beberapa orang yang wheelchair secara mandiri itu kan banyak sebetulnya, apalagi dulu pas kami ke Jepang itu banyak pengguna kursi roda itu yang dia jalan-jalan sendiri tanpa pendamping, karena di sana di jalanan, di stasiun, di terminal itu bidangnya itu hampir rata semua. Orang benar-benar bisa mandiri, mobility di sana itu. Akhirnya ketika pengawasan itu kurang, ya fasilitas yang terbangun tidak aksesibel bagi disabilitas. Misalkan liftnya yang kurang lebar pintunya, di dalamnya tidak bisa berputar bagi pengguna kursi roda, tidak ada huruf braille-nya, liftnya, atau beberapa spot begitu, tidak ada guiding block, atau guiding blocknya itu keliru masangnya gitu. Jadi harusnya garisnya paralel itu malah nggak paralel gitu. GPI atau gitu, tapi ya itu kurang pengawasan, akhirnya kita beri masukan dan jangan sampai terjadi di fakultas lainnya. Tapi itu tadi pengawasan itu benar-benar harus kita lakukan, dan itu mau tidak mau harus melibatkan unit kegiatan mahasiswa, bahkan kalau perlu eksternal seperti NGO, Rumah Disabilitas, LSM, ada Pertuni, Persatuan Disabilitas Netra, HWD, Himpunan Wanita dengan Disabilitas, itu dilibatkan, itu senang banget. Dan kita akhirnya sharing pengalaman gitu. Baik. Itu tantangan terbesar kita. Baik Pak, ini kita terima dulu pendengar ya. Sudah ada pendengar kita, ada Pak Andi di ujung telepon. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Mbak. Ya, Iya. selamat pagi Karim. Selamat pagi. Ya, ini saya tanya ke tahu saya. Mohon izin Pak Andi, volume radionya bisa tolong kecilkan dulu. Ya, silakan. Ini sepengetahuan saya Mbak, banyak disabilitas yang ada di Kota Palembang ini kan, ada yang keluaran dari ada mau sarjana atau yang ini pendidikan yang ini kan minimal menengah ke atas, tapi untuk peluang pekerjaan itu sangat sulit sekali ini. Itu saja, mohon pencerahannya Pak Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peluang pekerjaan yang ada di Kota Palembang dan sekitarnya ini sangat minim sekali begitu. Mungkin Pak Andi ada statement yang mau disampaikan begitu. Pak Karim silakan. Oke, baik, terima kasih. Ini mohon maaf kalau saya kurang bisa menjawab, tapi izin saya sharing pengalaman saya saat pertama kali kerja formal di Jakarta. Itu tantangan yang tidak mudah gitu, memberikan pemahaman bahwa disabilitas itu bukan hambatan. Jadi saya tuh dulu bisa pertama kali kerja bahkan di pertambangan itu karena kakak kelas senior di Fakultas Hukum UGM yang sudah lulus itu punya komitmen untuk menciptakan inklusivitas di tempat kerjanya. Waktu itu di PT Pama Persada Nusantara. Saya bukan endorse, maksudnya memang dulu saya kerja di situ, itu ya memang sebelumnya ada permintaan dari perusahaan Indo United Tractors untuk menciptakan inklusivitas. Tetapi kan akhirnya satu orang ini namanya Pak Boy Gemino yang benar-benar punya concern. Jadi tidak hanya oke, tanda tangan saya komitmen, tapi ada aksi nyata. Aksi nyata, coba buka rekening disabilitas, oh ada adik kelas junior yang sudah jaraknya sebetulnya sudah berapa puluh tahun, Karim baru lulus S2, rekrutmen, ada penyesuaian keperluan ketika seleksi kesehatan, tes kesehatan begitu. Singkat cerita, akhirnya saya bisa masuk. Nah, ketika kami masuk di Pama Persada itu, kita berusaha untuk influence, kita berusaha untuk mempengaruhi perusahaan lainnya, bahkan law firm lainnya, bahwa disabilitas itu bukan hambatan. Banyak kok adik kelas kami disabilitas netra, bahkan kuliah di UK segala macam. Akhirnya mereka tertarik buka peluang kerja bagi disabilitas. Nah, jadi kendala bagi kami itu disabilitas yang biasanya bekerja itu terjadi di kota besar, di Jakarta, di Yogyakarta, di Surabaya. Jadi mohon maaf, kami itu belum bisa menyebar virus ini sampai ke pelosok bahkan atau ke kota-kota lainnya. Tetapi kota-kota besar Jakarta, Surabaya, Yogyakarta itu ya alhamdulillah sudah semakin baik begitu. Nah, pesan yang ingin kami sampaikan, siapapun teman-teman yang bekerja tidak harus disabilitas, yuk kita coba
kampanyekan isu-isu disabilitas begitu. Mungkin tidak harus frontal atau apa, tetapi pernah kepikiran nggak sih misalkan kalau ada disabilitas bekerja gitu, itu kan apa namanya mencoba memantik uh, diskusi kurang lebih seperti itu gitu. Itu Ap- yang bisa kita lakukan barangkali seperti itu. Apa mungkin Pak Andi pendengar kita harus merantau dulu kali ya Pak ya untuk mencoba peluang itu. Iya, itu masalah nggak hanya masa disabilitas ya. Jadi apa namanya kota-kota besar itu kan memang biasa tempat yang lebih menjanjikan begitu. Itu nggak hanya disabilitas ya, itu rasional. Iya, tapi Pak Karim ya, ngomong-ngomong nih ya, saya sorry banget, saya mau tanyakan, Iya. sampai dengan saat ini ya, apakah masih ada paradigma-paradigma sebagian sivitas akademika yang masih menganggap layanan disabilitas itu sebagai fasilitas tambahan, bukan hak begitu? Alhamdulillah kalau yang saya lihat ya, at least Iya. di UGM dan WG itu Mm, tidak melihat unit layanan dan disabilitas itu sebagai sebuah beban. Apalagi kita semua memahami itu tercantum di undang-undang. Nah itulah pentingnya peran pemerintah pusat dan parlemen untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia bagi warga negara di berbagai wilayah begitu. Apalagi itu terstate jelas di undang-undang itu ya, otomatis kita melaksanakan dengan kesadaran penuh begitu. Nah, hanya saja pelaksanaannya kalau masih ada lucu-lucunya itu kan ya lain cerita begitu. At least itu kita tidak berpikiran kalau itu beban, kita tidak berpikiran kalau itu tidak berguna misalnya. Kita kalau perspektif alhamdulillah sudah cukup baik lah begitu. Tinggalkan pelaksanaannya, evaluasi begitu. Kemudian pendanaan karena kan mohon maaf kalau boleh sedikit cerita itu kan kita terhambat karena isu Presiden Amerika Donald Trump yang memangkas dana di USA, bahkan iya, US ditutup, kemudian berbagai itu kan sebetulnya kalau boleh jujur ya UNY itu punya program pelatihan bagi guru, bahkan kita tuh sudah presentasi di Surabaya dan di Jakarta dengan mm-mm. Kemendikbud. Waktu itu belum ganti Kemendikbudristek, belum belum waktu itu belum belum ganti kementerian, jadi masih peralihan dari Jokowi ke Prabowo begitu ya. Akhirnya pendanaan itu di stop karena kebijakan yang tidak wise dari Presiden Trump. Bahkan presidennya US itu datang langsung ke WY untuk melakukan permohonan maaf gitu karena punya presiden yang nggak jelas begitu. Bahkan itu dengan dana pribadi datang ke WY untuk meminta maaf itu untuk mohon maaf ada kartu yang sedikit kami buka gitu. Tetapi kalau di rumah disabilitas misalnya yang kita lakukan, kita bikin e-book, kita mock up untuk melatih teman-teman disabilitas itu bisa lolos interview LPDP atau berbagai beasiswa, itu kan kita lakukan secara online begitu. Banyak hal bisa kita lakukan secara online, webinar termasuk on air RRI dengan Palembang yang luar biasa ini begitu. Tetapi kan ini jadi hambatan kalau bagi unit layanan disabilitas di kampus Mm-mm. yang memang mengharuskan kegiatan yang physically, yang kegiatan langsung nggak cukup online begitu. Ini jadi curhat ini malahan. Jadi kalau kalau kita apa berbicara soal regulasinya begitu ya Pak Karim ya. Apakah memang regulasi yang ada saat ini itu sudah cukup kuat begitu untuk melindungi hak-hak mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi? Nah, kalau kita bicara peraturan sebetulnya masih banyak bolongnya, jujur Hmm. ya. Hmm. Hmm. Jadi undang-undang itu kalau kita bicara dari sisi hukum tata negara peraturan perundang-undangan itu harus ada peraturan pelaksana. Peraturan pelaksana itu baru beberapa yang ada, misalnya peraturan Menteri Dikbud tentang inklusivitas bagi peserta didik disabilitas. Kemudian ada peraturan menteri, aku lupa peraturan menteri PUPR kalau tidak salah tentang aksesibilitas di bangunan dan pelayanan umum yang publik begitu. Tetapi banyaknya pengaturan itu aksesibilitas secara fisik. Padahal aksesibilitas itu juga ada non fisik. Apa itu? Pelayanan informasi,
baik huruf braille bagi disabilitas netra, bahkan pengaturan papan sign yang bisa terbaca bagi pengguna kursi roda yang biar jaraknya tidak terlalu tinggi misalnya seperti itu. Nah itu kan eh, harus ada peraturan yang lebih rigid lagi begitu. Jadi undang-undang itu harus dilengkapi dengan peraturan pelaksana agar macan ini punya taring, kurang lebih seperti itulah. Kalau macan ombak kan percuma untuk dilaksanakan begitu. Nah peraturan pelaksana ini yang sebetulnya kita harapkan, dan lebih baik lagi kalau kita mencontoh di Malaysia itu, kebetulan kami ke Malaysia 2 tahun yang lalu tuh bahkan dibiayai oleh Nippon Foundation University Malaya itu. Malaysia punya single data yang terintegrated mengenai disabilitas di bawah Kementerian Masyarakat dan Perempuan. Eh, saya lupa namanya itu Ministry of gitu, pokoknya kementerian yang menangani masyarakat dan isu perempuan. Nah, mereka yang melakukan pendataan disabilitas single data bertanggung jawab langsung ke Perdana Menteri, Prime Minister Office, jadi kayak staf kepresidenan begitulah kalau di Indonesia gitu kurang lebih gitu. Nah, data single data di Malaysia ini digunakan oleh berbagai pihak stakeholder di Malaysia termasuk perguruan tinggi. Selain itu, tindak lanjut dari pendataan di Malaysia itu, pemerintah Malaysia mengeluarkan disability card, OQ card, orang-orang upaya card. Jadi disabilitas di sana itu punya kartu disabilitas. Kartu ini bisa digunakan disabilitas untuk mendapatkan berbagai manfaat di rumah sakit, di sekolah segala macam. Nanti sudah ada datanya, oh dia disabilitas ini keperluannya ini. Jadi kita tuh memfasilitasi disabilitas tuh jadi tepat sasaran begitu. Nah, itu kan contoh baik di Malaysia begitu. Sebetulnya bisa kok kita lakukan. Oke, baik. Nah, jadi kalau menurut Pak Karim sendiri gitu ya Pak ya, Ya. ada nggak mungkin contoh praktik penerapan ULD di kampus yang memang bisa dijadikan rujukan nih? Oke, at least aku mencontohkan di UGM sama UNY. Kan aku kuliah di UGM dan aku juga kerja di UNY. Baik di UGM maupun UNY itu, aku contohkan UNY dulu misalnya. Kita ini setiap tahun, setiap beberapa bulan, kalau saya tidak salah ingat, itu kita mengadakan workshop bagi mahasiswa disabilitas maupun alumni disabilitas. Kalau menghadapi interview begitu, menulis CV, karena tahun lalu kita melaksanakan itu, saya lupa bulan Februari atau April begitu. Jadi kita ketemu langsung dengan mahasiswa disabilitas maupun alumni disabilitas gitu. Kita menghadirkan misalkan saya juga diundang, kemudian ada alumni yang sudah jadi guru di SLB, guru di sekolah inklusif begitu. Kita datangkan langsung, kita bisa tahu, oh ternyata kamu pernah seperti seterusnya. Itu kan salah satu contoh yang baik begitu. Nah, ternyata dari situ kita bisa tahu kok ternyata ada perusahaan kok atau ada sekolah yang mau menerima alumni dengan disabilitas misalnya seperti itu. Atau di game juga itu misalnya research dengan British Council gitu. Akhirnya kita bisa PDKT dengan berbagai dosen dengan disabilitas di berbagai perguruan tinggi. Nah, ini kan contoh yang baik. Kita membangun relasi tidak hanya di internal tapi di eksternal dengan company, dengan dengan perusahaan gitu, dengan pemberi kerja atau penyedia tenaga kerja begitu. Oke. Nah, Pak Karim, jadi kalau rekan-rekan mahasiswa yang non disabilitas ya, menurut Pak Karim sendiri apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan untuk ikut menciptakan nih budaya kampus juga yang benar-benar inklusif begitu? Oke, ini kami contohkan ada mahasiswa kami, bukan mahasiswa alumni sudah lulus, adik kelas kami gitu, namanya Tio, bahkan
sekarang sudah bekerja, dulu S2 di Uni of Leeds di UK begitu. Memang perlu kesadaran ya, kita sebagai manusia saja lah begitu, apa namanya, oh ada namanya dia disabilitas netra, ya kita deketi, kamu perlu apa sih, jadi ya kita beretika, berinteraksi itu ya sudah, apa namanya, sama seperti kita, apa namanya, berhadapan dengan orang lain begitu, tidak kok menaikkan yang aneh-aneh misalnya, karena kadang tuh misalnya gini, ada contoh kurang baik, saya ke bank misalnya sama ibu saya gitu. Nanti dalamnya tuh tanya ke ibu saya, ibu masnya bisa nulis nggak, kan ya tanya aja ke aku langsung begitu gitu. Nah itu kan salah satu contoh etika berkomunikasi begitu, bahkan sebagai manusia lah begitu, nggak usah ngomongin tentang disabilitas begitu. Nah, balik ke contoh dia tadi itu, kita sebagai non disabilitas ya kita beretika dengan siapapun lah, kita dengan siapapun gitu, kalau ada perlu ya kita coba dekat gitu, kita nggak berpikiran enggak misalnya, wah disabilitas kok berarti dia tidak bisa ngapa-ngapain, enggak gitu ya. Inklusivitas itu terbangun ketika, apa namanya, kita memulai bersama-sama, baik ketika kami mendirikan unit kegiatan mahasiswa peduli difabel, sebelumnya ada beberapa dosen UGM yang mencoba menyuarakan disabilitas, misalkan di kuliah itu ada Prof. Ari sama Mas Andi Dharma, pernah kepikiran nggak sih tenaga kerja dengan disabilitas, bagaimana mereka menghadapi rekrutmen? Itu kan isu asasi manusia juga gitu, sejalan dengan norma agama, norma kesusilaan misalnya, karena itu ranah hukum publik, hukum pidana begitu. Ya kita memulai dengan berkomunikasi, berinteraksi yang beretika lah begitu. Simpel itu dulu aja gitu kalau saya begitu. Baru kita nanti terjun di LSM atau berbagai hal begitu. Baik. Pak Karim, mungkin ada yang ingin disampaikan begitu kepada pendengar kita maupun pemirsa kita yang sedang mendengarkan siaran kita di siang hari ini terkait dengan apa yang sudah kita bahas sebelum kita akhiri perbincangan kita di siang hari ini. Silakan, Pak. Oke, kalau pesan kami simpel sebetulnya, everyone has ability. Setiap orang itu pasti punya kemampuan, pasti punya keunikan. Yang penting kita punya kesadaran dan punya akses untuk meraih hak tersebut. Nah, kalau kita bisa meraih hak itu, ya kita bisa dong berkontribusi bagi bangsa dan negara kita. Sekali lagi, everyone has ability. Setiap orang pasti mampu, pasti punya keunikan. Itu kalau saya simpel seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Karim sudah bersama-sama RRI Pro 1 Palembang ya, sudah membuka wawasan kita juga ya, menambah informasi yang sangat edukatif sekali di siang hari ini. Dari diskusi ini kita belajar bahwa ternyata ULD disabilitas ini memang bukan sekadar unit pendukung saja ya, melainkan memang wujud nyata komitmen kampus dalam menjunjung tinggi ya nilai keadilan, kesetaraan dan juga kemanusiaan. Jadi amanat yang diemban ini pendengar ini memastikan bahwa setiap mahasiswa tanpa terkecuali ya punya ruang yang sama untuk belajar, berkembang dan juga berkontribusi. Jadi apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita ini mengingatkan kita bahwa pendidikan inklusif itu enggak cuma terwujud hanya melalui kebijakan, tetapi melalui kesadaran dan juga peran aktif seluruh sivitas akademika. Jadi inklusi merupakan tanggung jawab bersama. Kalau di kampus, baik itu pimpinan kampus, dosen, tenaga pendidik ya, mahasiswa dan juga seluruh elemen yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan dialog kita di pagi menjelang siang ini nggak berhenti sebagai ruang diskusi saja begitu ya Pak Karim ya, tetapi memang menjadi pemantik aksi nyata dalam membangun kampus yang ramah disabilitas, aksesibel dan juga berkeadilan. Jadi terima kasih banyak kepada narasumber kami yang sudah bergabung bersama RRI Pro 1. Jadi ini juga bukan hambatan untuk kita untuk bisa tetap ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Jarak itu sekarang nih bisa ditempuh dengan Zoom ya. Dengan media komunikasi lainnya begitu ya Pak Karim ya. Sukses selalu Pak. Mudah-mudahan makin banyak lagi nih teman-teman ya yang aware sama ruang disabilitas dan inklusi ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Jangan lupa kalau ke Palembang kabari kita nih Pak.
Wih, siap-siap. Baik, Kak Ferry. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Sukses selalu untuk kita semua. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja kita berbincang-bincang bersama narasumber kita di siang hari ini adalah Muhammad Karim Amrullah, Amanat Unit Layanan Disabilitas di kampus, merupakan Ketua Departemen Pendidikan Rumah Disabilitas. Selanjutnya kami akan terus menemani Anda di sepanjang Palembang siang ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda juga yang sudah bergabung bersama kami. Demikian tadi, dialog interaktif khusus untuk penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Selatan.